Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Damayanti. Ujian tengah semester kali ini saya akan menyampaikan hasil pendalaman materi mata kuliah Perekonomian Indonesia. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai sejarah perekonomian dunia. Sejarah ekonomi dunia menunjukkan bahwa proses suatu transformasi ekonomi suatu negara biasanya dibarengi dengan perubahan komposisi ekspor negara tersebut, dari ekspor yang didominasi oleh komoditi-komoditi primer ke ekspor produk-produk manufaktur. Dari tahun 1 Masehi, di mana pada masa itu dengan pendapatan per kapita sebesar 809 US dollar, Italia tercatat sebagai negara paling makmur di dunia. Nah, ditemukannya bahan-bahan mineral berharga seperti emas, besi, dan plumbum memicu terjadinya industrialisasi besar-besaran. Pada tahun 1000, keperkasaannya telah digantikan oleh orang-orang Arab padang pasir setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka menjelma menjadi adik kuasa dunia, nah seperti Baghdad dan Cordova. Nah, teknologi, sastra, dan keuangan berjalan beriringan mewarnai kemakmuran negeri. Pada tahun 1500, Italia kembali muncul sebagai negara paling makmur di dunia dengan pendapatan per kapita mencapai 1.100 US dollar. Motor kekuatan ekonomi Italia disebabkan oleh majunya perdagangan dua negara laut di utara. 1 abad kemudian, giliran Belanda yang menjadi negara paling makmur di dunia dengan pendapatan sebesar 1.381 US dollar. Nah, Belanda kembali melipat gandakan kekayaan penduduknya hingga mencapai 2.130 US dollar. Nah, keberhasilan Belanda ini disebabkan oleh kuatnya jaringan perdagangan mereka, yaitu melalui perusahaan dagang Hindia Timur atau VOC. Pada tahun 1870, kekayaannya telah terlampaui oleh Inggris Raya karena luasnya British Empire yang mencapai 34 juta kilometer persegi. Dan pada tahun 1913, di masa berkecamuknya Perang Dunia I, Amerika Serikat untuk pertama kalinya muncul sebagai negara paling makmur di dunia. Dengan kehancuran negara-negara Eropa akibat perang, telah melumpuhkan perekonomian benua biru. Nah, hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh negeri Paman Sam untuk menggantikan peran Eropa sebagai pemasok utama kebutuhan dunia. Selain itu, tenggelamnya Cina dan India, dua kekuatan ekonomi global, turut memberi andil melajunya perekonomian Amerika. Indonesia memiliki beragam cerita mengenai sistem ekonomi yang dianut. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, perekonomian di Indonesia sudah mulai berlangsung. Namun perlu diketahui, perekonomian di Indonesia mulai terlihat semenjak Belanda menjajah negeri kita. Hal ini disebabkan Belanda juga melakukan perdagangan di Indonesia. Oleh karena itulah, tingkat ekonomi sudah dapat diukur mulai dari peristiwa tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, kita akan mengetahui lebih dalam mengenai sejarah perekonomian yang terjadi di Indonesia, mulai dari zaman pro-kolonialisme hingga saat ini. Berikut penjelasannya. Sebelum zaman penjajahan, diketahui negara kita ini ternyata menyimpan banyak misteri. Salah satunya Atlantis yang merupakan tempat asal mula peradaban dunia. Perekonomian pun terus berkembang dengan adanya pedagang Arab yang juga membawakan ajaran Islam telah turut memajukan kegiatan sektor perniagaan dan pelayaran, serta pasar-pasar sebagai tempat perdagangan dan syiar mulai bermunculan. Perkembangannya pun turut mendorong berkembangnya kesultanan dan kesunanan yang menjadi kekuatan politik baru di Pulau Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sistem monopoli VOC atau perusahaan Hindia Timur Belanda. Nah, kehadiran VOC ini justru membuat kerugian bagi bangsa Indonesia, terutama pada petani masa itu. Selain itu, ada sistem tanam paksa pada tahun 1830. Tujuan utamanya tidak lain untuk mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong atau untuk menutup defisit anggaran pemerintah yang besar.
Lalu, sistem ekonomi kapitalis liberal, yaitu undang-undang pertama yang menandai sistem baru ini adalah UU Agraria tahun 1870 yang memperbolehkan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta menyewa lahan-lahan yang luas untuk jangka waktu 75 sampai 99 tahun. Dan pada era kependudukan Jepang pada tahun 1975, pemerintah mengeluarkan putusan mengenai Inpres nomor 9 pada tahun 1975 tentang tebu rakyat intensifikasi yang melarang pabrik-pabrik gula, baik pemerintah atau swasta, menyewa lahan milik petani. Berikut yang akan saya sampaikan yaitu perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan hingga saat ini. Nah, untuk yang pertama yaitu masa Orde Lama, yaitu masa pasca kemerdekaan ya. Jadi keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan itu amat buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI, yaitu kas negara menjadi kosong dan eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Nah, untuk yang masa demokrasi liberal, nah masa ini disebut masa liberal ya karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez-faire, jadi padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi, terutama pengusaha Cina. Untuk sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme, yaitu segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan ini diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Pada awal Orde Baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, di mana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non-pribumi, dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Nah, hasilnya pada tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi. Jadi slide selanjutnya yaitu pada masa transisi reformasi B.J. Habibie. Di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dimulai saat kepemimpinan beliau, namun belum terjadi peningkatan ekonomi yang cukup signifikan ya, dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa Orde Baru. Hingga sekarang, masalah-masalah yang diwariskan pada masa Orde Baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan masih adanya korupsi, kolusi, nepotisme, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pada masa kepemimpinannya pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan Orde Baru harus dihadapi, antara lain masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Dan malah Presiden terlibat skandal Brunei Gate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh Presiden Megawati. Dan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain dengan meminta penundaan utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Kebijakan privatisasi BUMN. Nah, privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.
Nah, dari penjualan tersebut berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi, yaitu BUMN yang diprivatisasikan dijual pada perusahaan asing. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan kontroversial pertama SBY adalah mengurangi subsidi BBM yang dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua, yakni bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun, kebanyakan bantuan ini tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur sumit pada tahun 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Dan pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh hutang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Untuk memulihkan perekonomian Indonesia, Presiden Joko Widodo telah melakukan beberapa gebrakan sensitif seperti memotong subsidi BBM sebesar 30% dan menghemat anggaran negara sampai 100 triliun untuk tahun depan. Jokowi juga mengganti beberapa pejabat penting yang sangat membantu perekonomian, seperti Amin Sunaryadi dan Faisal Basri. Semenjak mengganti pejabat-pejabat penting perekonomian Indonesia mulai membaik, tetapi pemberantasan korupsi tidak terlalu membaik, malah makin memburuk. Berikutnya yaitu mengenai sejarah perekonomian Indonesia dari struktur kepemerintahan pada tahun 1945 sampai dengan 1960. Yaitu ada Kabinet Hatta, Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali I, Kabinet Burhanuddin, Kabinet Ali II, dan yang terakhir yaitu Kabinet Juanda. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Maka, secara normatif, Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Dalam spektrum ideologi, pasal-pasal ekonomi dalam UUD yang diamandemen masih memposisikan diri di tengah-tengah, dalam arti mengambil unsur-unsur yang dapat diterima baik dari paham kapitalis maupun sosialis. Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan fundament sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat 1 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Demikian pula pada ayat 2 dan ayat 3 yaitu memberikan maklumat yang sangat jelas bahwa pemerintah memiliki peran sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Akumulasi kapital seringkali dipandang sebagai elemen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, akibat gerakan akumulasi kapital dengan berbagai cara secara besar-besaran, dianggap perlu adanya intervensi pemerintah dalam menata perekonomian dunia melalui kebijakan pembelanjaannya. Dampak negatif akumulasi kapital pada kehidupan ekonomi pasar. Ekonomi pasar dipengaruhi oleh tingkat permintaan, penawaran, dan tekanan kompetisi antar pelaku pasar. Nah, akumulasi kapital ini tidak dapat dilepaskan dari perluasan pasar. Jadi pada gilirannya, pasar berpengaruh pula terhadap perolehan laba, yang berarti kemungkinan mengakumulasi kapital menjadi semakin besar dan potensi pasar akan dapat dicapai secara maksimal. Hanya bila masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pertukaran dalam kegiatan ekonominya. Akumulasi kapital terhadap kolonialisme. Akumulasi kapital negara kolonial ditandai dengan meningkatnya investasi negara-negara kolonial atas perkebunan, pertanian rakyat, dan pertambangan, serta transportasi yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman dengan daerah pesisir. Nah, di sini mulai terlihat peran besar negara dalam melakukan ekspansi besar-besaran di negara-negara koloninya.
Nah, gerakan akumulasi kapital dengan berbagai cara secara besar-besaran di Eropa ini menyebabkan terjadinya akumulasi finansial. Juga para pedagang yang memberi kredit dan menjual barang-barang kebutuhan dan juga modal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.